Soal selanjutnya, Charlie merupakan seorang stuntman yang terbiasa melakukan adegan berbahaya dalam suatu film action. Pada salah satu adegan, Charlie harus menggunakan motornya untuk melompat dari satu tebing seperti pada gambar. Sepeda motor yang dikendarai Charlie dipacu melintasi titik P dan Q dengan percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Setelah tiba di titik Q, sepeda motor Charlie melewati tebing dan sampai di titik R setelah bergerak dengan lintasan parabola. Nah, pertanyaannya adalah, agar dapat mencapai titik R dengan selamat, maka kecepatan sepeda motor Charlie saat melintasi titik P adalah berapa? Titik P berarti di sini. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita harus tahu dulu berapa kecepatan di sini. VQ berapa di sini ya. Nah, untuk mencari kecepatan ini, kita bergerak dari GLB. Nah, di sini ada jarak, kemudian kalau kita mencari jarak itu S itu sama dengan V kali T. Time-nya itu kita anggap waktu dari sini kemari itu sama dengan waktu dari sini kemari, jatuh bebas. Nah, untuk jatuh bebas T sama dengan akar 2H per G. Berarti nanti akar 2 kali 45 per 10. Berarti time-nya adalah akar 9 sama dengan 3 second. Nah, kalau 3 second dia nanti, maka nanti jaraknya adalah 60 meter, maka 60 sama dengan V kali T. Dari sini kita dapat nanti bahwa V di Q itu adalah 20 meter per second. Nah, kalau di sini nanti 20 meter per second, sementara di sini percepatannya 2 meter per second kuadrat, maka kita boleh masuk ke rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Nah, di sini S-nya jaraknya diketahui 75 meter. Berarti nanti di sini VT-nya kuadrat itu 20 kuadrat adalah 400 sama dengan V0 kuadrat ditambah di sini 2 kali 2,5 ini kali 75. Berarti nanti kita pindahkan ke sebelah kiri, 400 dikurang hasil kalinya ini adalah 375 ya. Maka nanti 400 dikurang 375 sama dengan V0 kuadrat. Berarti V0 kuadrat itu akan sama dengan 25, maka nanti V0-nya adalah 5 meter per second. Berarti kita lihat jawabannya di sini adalah yang urutan kedua, B. Selanjutnya, termodinamika. Suatu mesin Carnot bekerja di antara suhu 600 Kelvin dan 300 Kelvin dan menerima masukan kalor itu 1000 Joule, diperlihatkan pada gambar di samping. Usaha yang dilakukan mesin dalam satu siklus. Nah, ini hanya satu siklus saja ya. Nah, di sini kita lihat kalornya yang masuk adalah 1000, maka nanti di sini akan melakukan usaha. Kemudian di sini nanti adalah kalor buangan. Ini sering disebut Q2, ini Q1 ya. Nah, untuk mengetahui usaha kita harus hitung dulu efisiensi. Efisiensi itu sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Nah, di sini T2-nya itu adalah yang keluar di sini, ini T2, sementara yang ini adalah T1. Berarti efisiensi sama dengan 1 dikurang ini 300 per 600. Nanti dikali 100%, ini jadi setengah, maka kali 100 adalah 50%. Nah, dengan demikian usaha yang bisa dilakukan adalah efisiensi dikali kalor yang masuk. Berarti 50%, 0,5 dikali 1000, maka usahanya adalah 500 Joule. Jadi jawabannya adalah yang tanda Charlie di sini. Soal selanjutnya tentang angka penting. Seorang siswa melakukan percobaan di laboratorium melakukan pengukuran plat tipis dengan menggunakan jangka sorong. Dari hasil pengukuran diperoleh panjangnya adalah 3,40 cm, lebarnya adalah 26 cm. Maka luas plat tersebut menurut aturan penulisan angka penting adalah berapa? Nah, untuk menghitung luas ikuti angka penting yang terkecil. Berarti ini 2 angka penting, ini 3 angka penting. Ambil nanti patokannya 2 angka penting. Sekarang kita kalikan 3,41
dikalikan dengan 26. Ini 6, 24, 42, ini 18, 20, 2 dikali 1, 2, 8, 6. Hasilnya 6, 6, ini hasilnya 8, ini hasilnya 8. Nah, ini 88,66. Angka terkecil di sini, angka pentingnya adalah yang lebarnya 26 cm. Dua angka penting, berarti hanya boleh 2 diambil angka penting. Nah, namun karena di sini pembulatan koma sudah di atas 5, di atas 66, maka nanti kita bulatkan ini menjadi 89. Jadi jawabannya adalah yang B di sini. Apabila cahaya putih diuraikan oleh sebuah prisma menjadi beberapa warna cahaya, pilih pernyataan yang benar. Jawab benar lebih dari 1. Oke. Jadi kalau sinar putih ditembuskan ke dalam prisma, maka dia nanti akan terurai ya. Jadi kalau misalnya dari sini putih, maka nanti dia akan terurai ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Nah, urutannya adalah Mejiku Hibiniu. Nanti yang mempunyai deviasi terbesar itu adalah paling ujung, ungu ya, ungu di sini, berarti ini benar. Nah, kemudian yang terkecil adalah inframerah. Nah, ini bisa kamu lihat di teori-teori nanti ya. Nah, sementara yang ini semua udah pasti salah ya. Sinar biru itu masih di tengah. Jadi jawabannya ada 2 yang benar. Selanjutnya, masih interferensi di sini. Berdasarkan pemahamanmu tentang interferensi cahaya, evaluasilah penyebab yang merupakan gejala interferensi pada lapisan tipis. Nah, garis bawahi lapisan tipis. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Yang pertama, warna-warni pada tumpahan minyak di air. Ya, ini benar karena nanti tumpahan minyak itu akan sangat tipis di atas permukaan air sehingga kelihatan berwarna-warni. Kemudian gelombang sabun terlihat berwarna-warni. Ini juga benar, gelombang sabun itu adalah lapisan tipis ya yang mengakibatkan kelihatan dia warna-warni. Sementara yang ketiga adalah warna-warni pada pelangi. Nah, ini adalah karena pembiasan oleh butiran-butiran air hujan. Berarti ini tidak termasuk karena dikatakan pada lapisan tipis. Berarti jawabannya hanya ada 2 yang benar. Soal selanjutnya, grafik di bawah ini adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dari pergerakan 2 buah mobil yang sedang bergerak lurus. Nah, yang pertama kita lihat di sini, mobil A itu mempunyai kecepatannya 80 meter per second, mobil B itu mempunyai kecepatan awal 0, tapi setelah waktu 20 detik dia bisa mencapai kecepatan 80 meter per second. Nah, sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan yang benar. Pertama, setelah 10 second jarak kedua mobil adalah 400 meter. Nah, itu kita lihat dulu jarak yang ditempuh si A setelah 10 sekon adalah 80 dikali 10 adalah 800 meter. Nah, sementara si B itu kan mempunyai kecepatan awal 0, tapi percepatannya bisa kita hitung dari sini ya. Nah, kalau kita hitung percepatannya di sini dari awal 0 menjadi 20 menjadi 80 dalam waktu 20 detik. Berarti nanti sini 80 sama dengan V0 tambah AT 0 berarti A kali 20. Berarti A-nya ini untuk mobil B ya. A si B itu adalah 4 meter per second kuadrat. Maka yang ditempuh si B nanti SB sama dengan itu V0T tambah setengah AT kuadrat. Berarti nanti di sini SB 0 tambah setengah dikali 4 dikali 10 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 100 dikali 2, 200 meter. Nah, antara 800 dengan 200 itu selisihnya 600 meter. Berarti yang pertama ini adalah salah. Nah, mobil B memiliki percepatan 4 meter per sekon. Tadi udah kita hitung, ini benar berarti. Kemudian kedua mobil bertemu setelah bergerak selama 40 second. Nah, coba kita cek ya, setelah 40 second SA itu sama dengan 80 dikali 40. Hasilnya adalah 3200 meter. Sementara SB nanti V0T tambah setengah dikali 4 dikali T kuadrat, berarti 40 kuadrat. Ini coret kemari 2, ini akan sama dengan 1600 kali 2, 3200 meter.
SA menempuh 3200 meter dalam waktu 40 detik, SB juga menempuh 3200 meter dalam waktu 40 detik, maka nanti mereka akan sama posisinya. Berarti ini benar. Kemudian percepatan mobil A lebih besar dari percepatan mobil B. Salah, A tidak mengalami percepatan, ini salah. Kedua mobil bertemu setelah menempuh jarak 3200 meter. Benar, berarti yang benar ini ada 3, 1, 2, 3. Soal selanjutnya, sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi 20%. Untuk menaikkan efisiensi menjadi 36%, maka suhu reservoir tingginya akan menjadi berapa kita naikkan? Nah, efisiensi kita udah tahu. Yang pertama 20%, 0,2 itu akan sama dengan 1 dikurang T2 per 800. T tinggi ya, ini T satunya, ini kondisi pertama. Nah, dari sini nanti kita buat T2 per 800 itu akan sama dengan ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini menjadi 1 dikurang 0,2. Nah, ini hasilnya adalah 0,8. Maka T2 adalah 0,8 kali 800 adalah 640 Kelvin. Ini yang pertama. Untuk kasus yang kedua, dia dinaikkan menjadi 36%. 36% itu adalah 0,36 sama dengan 1 dikurang. Nah, sekarang itu T2 tidak bisa diturunkan lagi untuk menaikkan efisiensi. Yang kita naikkan adalah suhu tingginya. Berarti nanti di sini adalah 640 per T1. Nah, kalau kita lanjutkan lagi kemari, kita pindahkan ke kiri nanti, berarti 640 per T1 itu akan sama dengan 1 dikurang 0,36 adalah 0,64. Berarti T1 sama dengan 640 per 0,64, hasilnya adalah 1000 Kelvin. Berarti suhu tingginya adalah 1000 Kelvin. Selanjutnya, tegangan suatu dawai diatur sehingga cepat lambat gelombang yang dihasilkan adalah 200 meter per second. Panjang dawai adalah 80 cm. Frekuensi nada atas pertama yang dihasilkan adalah, nah, pertama kalau untuk nada dasar itu kita ambil dari sini, misalnya panjang talinya ini L. Kalau ini dipetik maka terjadi nanti setengah gelombang, ini setengah gelombang, ini adalah F0. Nah, untuk F1-nya nanti dia gambarnya menjadi begini. Ada satu gelombang ini dari sini kemari, kemudian dari sini kemari. Nah, ini disebut nanti F1, nada atas 1. Berarti yang diinginkan adalah ini ya, nada atas pertama. Nah, kalau di sini F-nya sama dengan V per 2L. Kecepatan tadi yang 200, 2L. L maksudnya panjangnya ini ya. Nah, untuk F1 itu adalah V per L. Nanti kalau ada lagi untuk yang ketiga misalnya ada seperti ini, nah, ada gelombangnya seperti ini nanti, maka nanti di sini ini nada atas kedua itu adalah 3V per 2L. Yang diinginkan ini sekarang. Maka kalau kita buat nanti di sini dia F1-nya adalah V per L, berarti 200 dibagi 0,8 meter. Nah, ini 0,8, maka nanti kita buat ini adalah 2000 dibagi 8 adalah 250 Hz. Jadi jawabannya adalah yang bravo ini.